Halo, apa kabar? Sahabat Bo Sulaiman Channel, kita berjumpa lagi di vlog yang nggak biasa. Kali ini kita jalan-jalan lagi, makan-makan lagi, keliling-keliling kota lagi, round-round lagi. Dan kali ini pemberhentian saya ada di sebuah benteng terbesar se-Asia Tenggara yang bernama Benteng Marlborough atau Fort Marlborough. Benteng yang didirikan oleh pemerintah kolonial Inggris ini menyimpan banyak sekali sejarah dan juga merupakan sebuah histori dari nenek moyang masyarakat Inggris yang menjajah Bengkulu waktu itu. Yuk kita jalan-jalan melihat seperti apa suasana di Benteng Marlborough ini. Sebelum kita melangkah jauh, ini dia di bagian depan dari benteng ini tertulis Bangunan Cagar Budaya Nasional Benteng Marlborough, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, ini dia pintu masuk benteng ini. Ada parit besar di kanan dan kiri dan juga ada jembatan untuk masuk ke dalam. Ini gunanya untuk menghalau musuh-musuh yang akan menyerang ke dalam benteng. Dan bisa dibayangkan dulu ini pasti paritnya dalam sekali, ada buaya, ada sungai, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang cuma tinggal rumput-rumput saja. Ini dia pintu masuknya. Kita langsung saja berjalan ke dalam. Ini sudah dipugar ya, udah dicat lagi pintu masuknya. Dan ini pintunya kayak tebal banget, terbuat dari besi kanan dan kiri. Dan ini ada prasasti atau tulisan mengenai mereka yang sudah wafat atau tiada. Nah, ini namanya Liet Inter the Body of Kapten apa itu ya namanya ya. Waduh, pokoknya tulisannya tulisan bahasa Inggris tapi dibuat begitu cantik ya huruf Latinnya. Nah, itu dia kalau dari dalam melihat suasana dari luarnya seperti itu. Dan ini ada menu, ada prasasti kembali Henry Sterling ini adalah pejabat-pejabat di Inggris yang batu nisan ini ternyata diambil dari kuburan Inggris yang ada di daerah Jitra tidak jauh dari tempat sini, ada sekitar 2 atau 3 kilometer. Dan ini diambil, dipugar dan ditempelkan ke dinding. Ini tulisan-tulisan ataupun juga memorial mereka yang sudah tiada ya, pejabat-pejabat Inggris.
Yuk kita menggali sedikit sejarah mengenai Benteng Marlborough. Benteng peninggalan penjajahan Inggris seluas 44.000 meter persegi ini merupakan benteng terbesar yang pernah dibangun oleh Inggris di Asia Tenggara dan benteng terkuat kedua milik Inggris di wilayah timur setelah Benteng St. George di Madras, India. Benteng yang tepatnya terletak di Jalan Benteng, Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini berjarak hanya 15 menit dari pusat kota Bengkulu. Benteng dengan desain arsitektur khas Inggris abad ke-17 ini langsung menghadap ke Samudra Hindia. Benteng ini dikelilingi oleh parit selebar 7 meter dan jika dilihat dari atas bentuknya mirip seperti kura-kura. Untuk memasuki benteng ini harus melewati bagian Ravelin atau kepala kura-kura yang dihubungkan dengan jembatan yang dulunya bisa diangkat untuk mengantisipasi serangan. Benteng Marlborough didirikan oleh East India Company atau EIC tahun 1713 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Joseph Khaled sebagai benteng pertahanan. Benteng ini dinamakan Fort Marlborough untuk mengenang seorang komandan militer Inggris bernama John Churchill yang terkenal sebagai The First Duke of Marlborough. Benteng yang kini tinggal sejarah pernah dipugar tahun 1983 sampai 1984 oleh Kementerian Republik Indonesia, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Benteng Marlborough bersama dengan peninggalan sejarah lainnya di Bengkulu sebagai benda cagar budaya, situs atau kawasan yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 92. Walaupun benteng ini pernah dibakar, peninggalan-peninggalan semasa kepemimpinan Inggris dan Belanda di Benteng Marlborough masih tetap terjaga sampai sekarang. Dengan posisinya yang menghadap ke arah laut, benteng ini dapat menjadi tempat yang tepat untuk menikmati sore hari atau dapat juga mengabadikan momen bersama keluarga. Mengapa penjajahan Inggris begitu betah berlama-lama menjajah Provinsi Bengkulu? Salah satunya adalah Bengkulu saat itu kaya akan rempah-rempah yang bernilai tinggi ketika dijual di pasaran Eropa. Rempah-rempah itu seperti pala, lada, kemudian kayu manis dan rempah-rempah lainnya diambil dari hasil bumi Bengkulu dan dijual ke negeri Eropa sana. Belum lagi Bengkulu menyimpan banyak sekali kekayaan tambang seperti emas dan inilah yang membuat kolonial Inggris begitu betah menjajah Provinsi Bengkulu sampai ratusan tahun lamanya.
Letak benteng Marlborough yang sangat strategis yaitu di tepi pantai Tapak Padri dan membelakangi Samudra Hindia. Hal ini dimaksud untuk memperkuat pertahanan militer Inggris dari ancaman VOC karena Bengkulu adalah ladang lada terbesar di Sumatera saat itu. Seiring berkembangnya waktu, bangunan ini juga difungsikan sebagai pusat perdagangan, pusat penyimpanan rempah-rempah EIC, pemantau lalu lintas lada, dan untuk mengawasi pelayaran serta perdagangan di sekitar Selat Sunda. Selain itu, benteng Marlborough juga digunakan sebagai tempat tinggal bagi pejabat Inggris. Tercatat pada tahun 1792, terdapat sekitar 90 pegawai sipil dan militer yang tinggal di benteng ini. Oleh karena itu, di kompleks bangunan benteng Marlborough terdapat makam Deputi Gubernur Richard Watts dan Residen Thomas Parr. Ketika jatuh ke tangan Belanda, benteng ini juga digunakan sebagai markas polisi Belanda, sedangkan pada masa penjajahan Jepang, benteng Marlborough kembali beralih fungsi sebagai basis pertahanan. Sebagai basis pertahanan Inggris, benteng ini dibangun dengan sangat kuat dan kokoh, di mana dindingnya terdiri dari 2 lapis. Tebal dinding luarnya sekitar 3 meter dengan tinggi mencapai 8,65 meter, sementara tebal dinding bagian dalamnya mencapai 1,8 meter.
Di sekeliling benteng Marlborough terdapat parit untuk pembuangan air sekaligus pertahanan agar musuh tidak dapat memanjat dinding benteng. Di dalam benteng sendiri terdapat beberapa ruangan yang berfungsi seperti ruang tahanan, gudang senjata, kantor, serta halaman luas di bagian tengahnya. Sebagai benteng pertahanan, bangunan ini memiliki bastion atau gedung jaga dan 72 meriam. Benteng Marlborough sebenarnya juga dilengkapi dengan terowongan bawah tanah yang mengarah ke Pantai Panjang, Tapak Padri, dan gedung daerah atau istana gubernur. Sayangnya terowongan tersebut kini telah tertutup karena tidak terpelihara. Begitu kelamnya pembangunan benteng Marlborough ini yang melibatkan warga Provinsi Bengkulu. Ribuan warga dipaksa untuk membangun benteng ini karena tekanan dari pemerintah kolonial Inggris. Dan di saat itulah Bengkulu menjadi sangat menderita karena mereka dipaksa untuk membangun benteng sebesar ini dan juga sumber daya alam dikeruk sebanyak-banyaknya oleh pemerintah kolonial Inggris.
Itulah cerita singkat mengenai sejarah Benteng Marlborough. Rasanya kalau pengen mengetahui lebih lengkap lagi mengenai benteng ini, yuk segera berkunjung ke Provinsi Bengkulu. Bentengnya sangat dekat sekali karena ada di tengah kota dan di sini tersimpan sejarah pilu dan kelam bangsa Indonesia termasuk masyarakat Provinsi Bengkulu. Dan banyak sekali diorama-diorama atau juga peninggalan-peninggalan yang masih tertata rapi di ruang pameran yang bisa dinikmati oleh semua pengunjung yang datang ke benteng ini. Oh ya, benteng ini kita bisa masuk dengan membayar Rp5.000 saja. Sekarang menggunakan aplikasi Kris ya, berarti tidak ada yang namanya uang tunai, semuanya serba cashless. Jadi silakan 5.000 satu orang, kan kalau parkir motor 2.000, sedangkan parkir mobil 3.000 atau 4.000. Jadi murah banget ya, bisa bersama keluarga untuk mengunjungi benteng ini. Oh ya, karena mungkin minimnya promosi dan masih banyak lagi, tidak banyak turis-turis asing yang datang ke benteng ini. Padahal melihat dari sejarah atau historinya, bangsa Inggris di abad 17 pasti memiliki banyak kerabat nenek moyang dan mereka yang datang ke Bengkulu, dan mereka harus menelusuri jejak-jejak nenek moyang mereka yang ternyata banyak yang berasal dari Inggris sana. Namun sayangnya sangat jarang sekali ya masyarakat Inggris yang mengetahui bahwa nenek moyang mereka siapa tahu salah satunya ada di kota Bengkulu, dan ini memang membutuhkan promosi yang serius dari pemerintahan Provinsi Bengkulu dan juga Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sejarah panjang benteng Marlborough ini memang patut sekali untuk ditelusuri ya, terutama mereka yang memiliki darah nenek moyang mereka yang dulunya berada di kota Bengkulu, terutama pemerintah kolonial Inggris. Nah, tiba waktunya saat itu adalah Bengkulu tukar guling dengan Singapura. VOC mengambil Bengkulu, sedangkan Inggris mengambil Singapura. Jadi di kota Singapura ada nama yang namanya Bengkolen Street. Ya, itu adalah salah satu penghormatan sebagai nama jalan yang ada di Singapura. Di sana juga Sir Thomas Raffles juga berkuasa. Sebelum itu mereka berkuasa di Bengkulu dan akhirnya dia pindah ke Singapura. Jadi memang ada hubungan histori juga ya Singapura dengan kota Bengkulu, terutama benteng Marlborough ini. Oh ya, mungkin banyak yang bertanya-tanya para pejabat pemerintah kolonial Inggris ini kalau mereka meninggal dimakamkan di mana ya? Ternyata ada satu tempat pemakaman yang cukup besar, berjarak lebih kurang 3 km dari benteng ini. Namanya tempat pemakaman Inggris ya, disebut seperti itu di Kelurahan Jitra di kota Bengkulu. Nah, dulunya ini pasti luas banget ya pemakamannya, tapi karena banyak digusur untuk pembangunan rumah-rumah warga, akhirnya pemakaman ini semakin menyempit, walaupun masih bisa dipakai oleh anak-anak untuk bermain bola atau voli atau untuk bersantai di sini. Tidak ada kata seram atau angker ya ketika memasuki pemakaman ini, semuanya santai seperti biasa. Apalagi suasana sore itu agak-agak mendung, dan ini adalah monumen-monumen yang tidak terawat sama sekali, yang masih menjadi saksi hidup bahwa banyak para pejabat-pejabat Inggris itu dimakamkan di sini, apakah karena tua, kena penyakit, atau kematian-kematian lainnya. Jadi berkeliling di sini seperti ya melihat makam-makam tua lah, makam-makam Inggris zaman dahulu kala. Ada patung anjing, mungkin anjing kesayangan sang jenderal ya meninggal, dibuat prasastinya.
Dan dulu pasti banyak lagi prasasti-prasasti seperti angel, manusia, dan masih banyak lagi. Tapi semuanya entah raib kemana dan sudah tidak ada lagi bekasnya. Oke lah kalau kayak gitu, itu dia jalan-jalan mengenang sejarah Benteng Marlborough yang ada di kota Bengkulu. Rasanya memang kalau pengen mengetahui informasinya lebih lengkap harus datang langsung ke kota Bengkulu. Pesawatnya memang kebanyakan dari Jakarta ke Bengkulu ya. Dari Bengkulu ke Jakarta, belum ada koneksi ke daerah-daerah yang lain. Dan itulah yang menjadi PR bagi pemerintah pusat dan daerah adalah harga tiket pesawat yang cukup mahal. Untuk pergi ke Bengkulu saja harga tiket pesawat dari Bengkulu ke Jakarta 900.000, dari Jakarta ke Bengkulu demikian juga halnya 900.000 rupiah. Lumayan ya, 1,8 itu harus untuk tiket pesawat saja, belum lagi akomodasi, transportasi dan lain-lain. Namun semuanya akan terbayarkan ketika kita sudah sampai di Bengkulu menikmati wisata sejarah budaya dan juga keindahan alam yang beraneka ragam yang jarang dimiliki oleh daerah-daerah lain yang ada di seluruh Indonesia. Oke lah, kita pamit dulu ya. Saya pamit dulu dari vlog kali ini. Jangan lupa sekali lagi di subscribe, di like, di share kalau memang video ini bermanfaat. Siapa tahu nanti ada yang penasaran pengen datang ke kota Bengkulu. Kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.